Mencetak gol adalah tugas utama seorang striker. Namun, bagi pemain yang satu ini, menciptakan gol saja tidaklah cukup. Bak seorang pesulap, dia sangat ahli menciptakan gol dari posisi yang sulit lewat tendangan akrobatiknya. Tinggal sebut saja Ibra Kadabra, maka gol pun akan tercipta. Halo Bola Mania, kembali lagi di Nucleus of Football, Discovering Science of the Game. Hari ini kembali lagi bersama gua Kevin Revana. Di episode 3 Iconic Moment hari ini, kita akan membahas salah satu striker paling haus gol dalam sepanjang sejarah sepak bola. Dia sudah berhasil mencetak 496 gol dari 827 penampilannya sebagai pemain sepak bola. Dan banyak gol-gol yang bisa dibilang cukup unik dan spektakuler lewat tendangan-tendangan akrobatiknya. Siapa lagi kalau bukan Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic atau biasa dipanggil Ibra lahir di kota Malmö, Swedia pada tanggal 3 Oktober 1981. Ibra memulai karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola bersama dengan tim asal kota kelahirannya, Malmö FF, pada tahun 1999. 2 tahun berjalan, Ibra pun kemudian menandatangani kontrak dengan tim asal Belanda, Ajax Amsterdam. Sejak kepindahannya ke Ajax Amsterdam, Ibra menjadi salah satu striker paling menjanjikan di tanah Eropa saat itu. Banyak sekali tim raksasa Eropa yang berusaha mengincar Ibra. Total, Ibra sudah bermain untuk 9 tim berbeda, mulai dari Inter Milan, AC Milan, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Barcelona, dan bahkan tim asal Amerika Serikat, Los Angeles Galaxy. Total, Ibra sudah berhasil mendapatkan 49 trofi sepanjang karirnya sebagai pemain sepak bola. Ibrahimovic tidak hanya menjadi andalan saat bermain di klub. Di tim nasionalnya, Ibrahimovic dipercaya menjadi ujung tombak untuk menggempur gawang lawan. Total, Ibrahimovic sudah mencetak 62 gol dari 121 penampilan, terbanyak di negaranya. Sebagai wujud terima kasih negaranya kepada Ibrahimovic, namanya, yaitu Zlatan, dimasukkan ke dalam kamus nasional sebagai kata baru dalam bahasa Swedia, yang artinya mendominasi. Ibra dianggap sebagai pahlawan di negaranya. Selain sepak bola, ternyata Ibra juga gemar menekuni olahraga bela diri. Tercatat, Ibra menyandang gelar sabuk hitam dalam bela diri taekwondo. Tidak heran kan, makanya banyak sekali gol-gol akrobatik yang ia ciptakan lewat tendangan taekwondonya. Salah satu gol ikonik yang ia ciptakan adalah pada tahun 2013 saat ia membela Swedia saat melawan Inggris di laga persahabatan. Mari kita saksikan cuplikan golnya. With a view to trying to prize him away from Crystal Palace. Well, Hart didn't quite get that right. Oh, look at that! That is absolutely astonishing. You won't see a better goal than that this season. He's got all four, and Sweden have rather embarrassed him into the second half here. You can't coach that kind of brilliance. Instinct. Hart's head didn't go very far, but how much did he have to do, Ibrahimovic? I mean, that is simply fantastic. The anticipation initially, then the technique, the agility, sheer brilliance. He's given England an absolute master. Lewat gol spektakuler tersebut, Ibra berhasil mengantarkan Swedia menang 4-2 atas Inggris. Dan FIFA pun menobatkan gol tersebut sebagai gol terbaik di tahun 2013 lewat penghargaan FIFA Puskas Award Best Goal. Sangatlah sulit melakukan gol akrobatik seperti Ibra karena dibutuhkan skill dan ketepatan. Lantas, bagaimana Ibra bisa mencetak gol sehebat itu? Mari kita bahas satu persatu. Gravitasi dan gerak parabola.
Seorang ahli matematika yang bernama David Sumter dalam bukunya yang berjudul Soccermatics membahas mengenai gol spektakuler Ibrahimovic. Dalam buku itu dikatakan, lintasan bola yang terbentuk pada gol spektakuler Ibra berbentuk parabola. Parabola secara definisi adalah gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi, sumbu X horizontal, dan sumbu Y vertikal, di mana kedua sumbu inilah yang berperan dalam membentuk lintasan parabola. Contoh, misalnya kalau kita melempar bola, nah bola itu akan bergerak membentuk lintasan parabola. Nah, setiap posisi bola pada lintasan, apabila dipecah akan ada sumbu Y dan sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Inilah yang disebut dengan vektor. Kecepatan bola pada sumbu X yang horizontal itu sifatnya konstan. Artinya dari awal tendangan hingga akhir tendangan, kecepatannya tidak akan berubah. Sedangkan berbeda dengan kecepatan bola pada sumbu Y yang bergerak secara vertikal. Ini bisa berubah-berubah karena terdapat gerakan kecepatan sumbu Y yang menarik bola ke atas dan gerakan gravitasi, kecepatan gravitasi yang menarik bola ke bawah. Kalau kita bandingkan antara peristiwa gol Ibrahimovic dengan teori yang tadi dijelaskan, pada saat Ibrahimovic menendang bola, maka bola akan bergerak membentuk lintasan parabola. Bola akan bergerak ke atas sampai satu titik, kemudian bola akan bergerak ke bawah. Titik di mana bola sebelum bergerak ke bawah, ini disebut dengan titik tertinggi. Kondisi pada titik tertinggi adalah kecepatan pada sumbu Y yang bergerak ke atas itu 0. Hal ini mengakibatkan bola tidak dapat bergerak ke atas lagi. Yang bekerja hanyalah gaya gravitasi, kecepatan gravitasi di sumbu Y yang menarik bola ke bawah. Hal ini yang menyebabkan bola akan bergerak ke bawah. Kecepatan gravitasi semakin lama akan semakin besar. Hal inilah yang menyebabkan bola semakin sulit dihentikan oleh kiper lawan karena bola akan semakin cepat menukik bergerak ke bawah. Sudut dan kecepatan bola. Ada aspek lain yang mempengaruhi lintasan parabola, yaitu sudut tendangan yang terbentuk dengan sumbu X dan sumbu Y, serta kecepatan bola itu bergerak. Pada gol ikonik Ibrahimovic, diperkirakan sudut yang terbentuk sebesar 40 derajat, sedangkan kecepatan bola melesat di udara sebesar 16 meter per detik. Hal inilah yang membuat bola dapat melesat di udara dan masuk tepat ke dalam gawang. David Sumter dalam bukunya yang berjudul Soccermatics menjelaskan bahwa untuk menciptakan gol ikonik Ibrahimovic dibutuhkan keberuntungan. Mengapa demikian? Karena diperlukan sudut tendangan dan kecepatan bola yang tepat. Dalam bukunya tersebut, David Sumter juga menunjukkan grafik hubungan antara sudut tendangan dan kecepatan bola bergerak. Kita bisa lihat di grafik tersebut terdapat sebuah area abu-abu. Nah, area abu-abu ini adalah kombinasi antara sudut tendangan serta kecepatan bola. Apabila ditendang dengan nilai demikian, maka bola bisa masuk tepat ke dalam gawang. Sedangkan pada area di sebelah kiri grafik, itu adalah area di mana apabila sudut tendangan dan kecepatan bola ditendang demikian, maka bola akan jatuh ke tanah sebelum mencapai gawang. Sedangkan di area sebelah kanan, bola akan melintasi di atas mistar gawang, sehingga melewati gawang dan tidak bisa masuk ke dalam gawang. Jadi bisa disimpulkan teman-teman, bahwa sangat kecil peluang untuk Ibrahimovic bisa mencetak gol dalam kondisi saat pertandingan tersebut. Terlebih, Ibrahimovic mencetak gol tersebut dengan teknik bicycle kick yang membuat gol ini semakin sulit untuk bisa dilakukan oleh pemain sepak bola lainnya. Cedera pada sepak bola. Sepak bola termasuk olahraga yang berintensitas tinggi, sehingga sering kita jumpai pada saat pertandingan atau mungkin latihan sepak bola, sering terjadi kejadian cedera. Menurut penelitian dari Departemen Fisioterapi Rajiv Gandhi College India pada tahun 2022, didapatkan angka insidensi cedera dalam sepak bola berkisar antara 0,5 hingga 45 kasus per 1000 jam pertandingan atau latihan. Dengan insidensi terbanyak adalah kasus cedera pada ankle, disusul dengan cedera lutut, hamstring, dan juga pinggul.
Mayoritas cedera pada sepak bola terjadi pada anggota gerak bawah sebesar 61 hingga 90%. Cedera pada sepak bola biasanya terjadi akibat benturan atau contusion. Contohnya seperti benturan kepala saat berduel untuk melakukan heading, atau juga sprain, cedera pada ligamen, contohnya yang paling sering adalah pada cedera ankle, dan juga strain, cedera pada otot atau tendon, contohnya paling sering adalah pada otot hamstring. Kalau kita coba sambungkan dengan gol ikonik Ibrahimovic, saat dia melakukan bicycle kick, sangatlah tinggi resiko untuk terjadinya cedera. Salah satu momen yang bisa menyebabkan cedera adalah pada saat pemain jatuh ke tanah setelah melakukan bicycle kick. Posisi jatuh yang salah dapat mengakibatkan cedera. Contohnya seperti patahnya tulang skafoid di daerah pergelangan tangan yang terjadi akibat gerakan hiperekstensi saat kita terjatuh dan menopang tubuh kita. Atau bisa juga benturan kepala ke tanah yang bisa menyebabkan pemain merasa pusing, mual, pandangan kabur, atau bisa menyebabkan cedera otak yang merupakan kondisi medis yang serius. Pada akhirnya, sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan makna. Terdapat aspek keberanian, keberuntungan, sehingga bisa tercipta gol-gol indah seperti gol Ibrahimovic. Dan tentunya, pasti juga ada aspek-aspek ilmiah yang bisa kita pelajari dari setiap momen di sepak bola. Bagi para bola mania yang tertarik untuk membahas topik-topik seperti ini, langsung aja komen di bawah. Kalian boleh komen momen-momen ikonik di sepak bola, atau mungkin teknik-teknik gerakan di sepak bola, atau bisa juga mungkin strategi-strategi atau formasi dari tim-tim sepak bola kesayangan kalian yang mau kita bahas. Pastinya akan ada aspek ilmiah yang bisa kita ulik di sana. So, don't forget to like, comment, and subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye!